Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Irsyad Surabaya yang saya muliakan, kita masih membahas larangan berbuat riya dan sum'ah, yaitu beramal karena ingin mendapatkan pujian dari manusia atau beramal saleh karena ingin didengar oleh manusia. Riya dan sum'ah ini merupakan dosa besar, sekalipun disebut dengan dosa syirik kecil. Penamaan syirik kecil bukan karena dosanya kecil, tapi kecil jika dibandingkan dengan syirik yang satunya, yaitu syirik besar. Karena syirik terbagi menjadi dua, ada syirkun akbar, ada syirkun asghar. Ada syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sedangkan syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik besar itu apa? Ya, orang menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Kalau syirik kecil, riya dan sum'ah ini dikatakan kecil karena dia beribadah kepada Allah, dia salat menghadap kiblat, tapi niatnya bukan karena Allah. Niatnya ingin mendapatkan sanjungan, pujian atau pengakuan. Orang yang datang ke masjid, salat tapi niatnya untuk mendapatkan pengakuan dari manusia agar dipuji, dia pulang membawa dosa besar, tidak mendapatkan pahala. Ibadahnya rusak, ibadahnya tertolak, justru ibadah tersebut dinilai sebagai kemaksiatan. Kenapa? Karena dia meniatkan ibadahnya yang seharusnya untuk Allah, untuk mendapatkan pahala dari Allah, dia niatkan untuk mencari muka di hadapan manusia. Dan syirik kecil atau riya dan sum'ah ini ada unsur penipuan dan kebohongan. Mana aspek menipunya? Dari mana dikatakan ada unsur penipuan? Karena seolah-olah dia sedang berbuat kebaikan untuk Allah, padahal ada maksud tersembunyi dari kebaikan yang dilakukannya. Seolah-olah hatinya baik, padahal dia berbuat hanya semata-mata ingin mendapatkan pengakuan dan pujian yang itu manfaatnya untuk dirinya sendiri di dunia. Dia lupa dengan Allah. Dan kenapa syirik kecil ini dosanya besar? Karena di dalam perbuatan syirik kecil ini juga ada sikap meremehkan Allah. Menganggap penilaian Allah itu tidak penting. Yang penting penilaian manusia. Maka orang yang berbuat syirik, walaupun syirik kecil, dia sedang menganggap Allah itu tidak penting buat dirinya. Dia lebih perhatian, lebih takut, lebih berharap dengan pandangan manusia daripada penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelanjutan dari hadis-hadis yang telah kita baca, hadis berikutnya dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar."
Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Ini ucapannya Nabi kepada para sahabat. Perkara yang aku paling takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Qalu wa ma syirkul asghar? Ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Qala ar-riya. Riya. Beramal karena ingin dilihat. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman di hari kiamat kelak ketika Allah memberikan balasan amal kepada manusia. Allah mengusir orang-orang yang di dunia selalu mencari muka kepada manusia dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Apa kata Allah kepada mereka? Idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian pamerkan amal-amal kalian kepada mereka sewaktu di dunia. Pergilah kalian kepada mereka, maka lihatlah adakah kalian mendapatkan balasan di sisi mereka. Betapa ngerinya ma'asyiral muslimin ketika di hari kiamat seseorang membutuhkan rahmat dan ampunan serta balasan dari Allah, justru diusir. Justru diusir, diperintahkan untuk mencari balasan kepada manusia-manusia yang di dunia mereka berharap balasan dari orang-orang tersebut. Apakah orang ini mendapatkan balasan dari manusia itu? Ya tidak. Yang diperlihatkan amal kepada mereka, orang-orang yang dicari mukanya, di hari kiamat mereka tunduk lesu di hadapan Allah. Karena tidak ada yang bisa memberikan balasan pada saat itu kecuali Allah. Hanya ada balasan dari Allah. Tidak ada yang bisa memberi manfaat pada saat itu kecuali atas izin Allah. Maliki yaumiddin. Allah Raja di hari manusia diberi balasan. Ingat itu ma'asyiral muslimin. Orang-orang yang diusir, orang-orang yang diperintahkan mencari balasan, kita perlu mengingatnya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang diusir di hari kiamat kelak. Dikarenakan kita di dunia selalu berharap pujian, balasan dari manusia, dari semua amal-amal ibadah yang kita lakukan. Abu Sa'id ibn Abu Fadalah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jama'a Allahu al-awwalin wal akhirin li yaumil qiyamah liyaumin la raiba fih nada munadin man kana ashraka fi amalihi lillahi ahadan falyatlub thawabahu min indih fa inna Allah aghna asy-syuraka 'ani syirk." Apabila Allah mengumpulkan orang-orang pertama dan terakhir pada hari kiamat, yakni semua makhluk akan dikumpulkan oleh Allah. Semua manusia akan dikumpulkan oleh Allah. Tidak ada yang tertinggal. Minal awwalin ilal akhirin. Dimulai dari manusia yang pertama diciptakan sampai manusia yang terakhir diciptakan. Tidak ada satu makhluk pun yang tertinggal. Semua akan berkumpul di padang mahsyar. Apabila Allah mengumpulkan orang-orang pertama dan terakhir pada hari kiamat, hari yang tidak ada keraguan padanya, seorang penyeru berseru, barang siapa telah menyekutukan Allah dengan seseorang dengan amalnya, di dalam amalnya, di dalam kebaikannya dia menyekutukan Allah dengan seseorang, niatnya karena Allah dan bukan karena Allah, maka hendaklah dia meminta pahala kepada orang tersebut.
Karena Allah adalah yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, "Ana aghna asy-syuraka 'ani syirk, faman 'amila li 'amalan asyraka fihi ghairi, fa ana minhu bari, wa huwa lilladzi asyrak." Allah berfirman, aku adalah yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Maka barang siapa beramal untukku dengan suatu amal, sementara dia menyekutukanku dengan selainku padanya, maka aku berlepas diri darinya, dan ia milik yang dia disekutukan. Dia beramal, seseorang beramal, contohnya seperti yang saya contohkan, salat. Dia beramal, dia menghadap Allah, menghadap Ka'bah. Tapi niatnya, dia berbuat syirik di dalam niatnya. Dia persekutukan Allah. Niatnya bukan karena Allah. Apa kata Allah? Ana bari, saya berlepas diri dari orang tersebut. Dan kata Allah, dia milik yang dia sekutukan. Coba cari balasan dari manusia-manusia yang di dunia engkau mencari muka di hadapan mereka. Engkau mencari penilaian di hadapan mereka. Kemudian Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ya'la bin Shaddad, dari ayahnya dia berkata, "Kunna na'uddu riya fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syirk al-asghar." Kami menganggap riya sebagai syirik kecil pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Abu Ali, ada seorang laki-laki dari Bani Kahil. Dia berkata, Abu Musa al-Asy'ari berkhutbah kepada kami. Dia berkata, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, ittaqu hadha syirk. Takutlah kalian terhadap syirik ini. Bentengilah diri kalian dari syirik ini. Fa innahu akhfa min dabibin naml. Karena ia lebih samar daripada suara langkah semut. Faqama ilaihi Abdullah bin Hazan wa Qais bin Mudharib faqala wallahi la takhrujanna mimma qulta aw la na'tiyanna Umar ma'dhunan lana aw ghaira ma'dhun. Qala bal akhruj mimma qultu. Maka ada dua orang ketika Abu Musa al-Asy'ari berkhutbah seperti itu, takutlah kalian dengan syirik ini. Dia lebih samar daripada langkah semut hitam di kegelapan malam. Terkadang tidak terlihat, tidak terdengar, masuk ke dalam jiwa kita tanpa kita rasakan. Dua orang yang mendengar itu berkata, yakni Abdullah bin Hazm dan Qais bin Mudharib, demi Allah, kamu harus keluar dari apa yang kamu katakan atau kami akan mendatangi Umar, baik diizinkan untuk kami atau tidak diizinkan. Yakni, kamu ucapanmu itu hati-hati. Kalau kamu tidak hati-hati, saya akan lapor, kami akan melapor kepada Umar. Kamu menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Maka Abu Musa al-Asy'ari berkata, aku keluar dari apa yang aku katakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami pada suatu hari. Jadi itu bukan ucapanku, ini ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, wahai sekalian manusia, kata Nabi, ya ayyuhan nas, ittaqu hadha syirk. Takutlah kalian dari syirik ini. Fa innahu akhfa min dabibin naml. Karena dia lebih samar daripada suara langkah semut. Faqala lahu man syaa Allah an yaqul wa kaifa nattaqi wa huwa akhfa min dabibin naml ya Rasulullah. Maka ketika Nabi menyampaikan itu bahwa syirik ini lebih samar daripada langkah seekor semut, lalu ada sahabat yang berkata, ya Rasulullah, bagaimana kami menjauhinya
sementara ia lebih samar daripada suara langkah semut ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu, ucapkanlah, bacalah doa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun darimu dari apa yang kami tidak ketahui. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ma'asyiral muslimin, di hadis yang terakhir dari bab tentang ancaman riya dan sum'ah ini ada penjelasan. Yang pertama, bagaimana syirik kecil itu samar. Syirik kecil itu terkadang kita lakukan tanpa kita sadari. Maka seorang muslim kalau mengetahui bahwa syirik kecil itu samar, apa yang harus dia lakukan? Dia harus terus mengoreksi niatnya, mengevaluasi niatnya, memperhatikan niatnya, menjaga niatnya, dikawal niatnya. Jangan sampai berbelok setelah karena Allah, berbelok karena Allah, bukan karena Allah. Seperti orang-orang yang disebutkan oleh Nabi, hadis sudah kita baca di pekan kemarin, orang-orang yang salat, lalu ketika ada manusia, dia semakin memperindah salatnya. Kenapa dia memperindah salatnya? Karena ada si fulan yang datang melihatnya. Hati-hati ma'asyiral muslimin. Hati-hati dengan ibadah salat kita. Hati-hati dengan ibadah zikir kita. Jangan sampai kita berzikir, kemudian kita ternyata sedang asyik karena dilihat oleh manusia. Sedang asyik karena didengar oleh manusia. Tanpa terasa niat yang karena Allah sudah berbelok bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Kalau Nabi SAW khawatir kepada para sahabat-sahabatnya, apalagi kita. Yang kedua, di dalam hadis ini, Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita, dan ini salah satu cara kita membentengi diri dari perbuatan syirik yang besar maupun yang kecil adalah dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga diri kita dari dosa syirik besarnya maupun kecilnya. Kita baca doa, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ini ada di dalam buku-buku doa, termaktub di dalam buku-buku doa. Kalau kita tidak mampu membacanya dengan bahasa Arab, karena doa tidak harus dengan bahasa Arab, bacalah dengan bahasa yang kita bisa ucapkan. Tapi kalau kita membaca dengan bahasa kita lebih utama, ya, lebih utama, saya tidak mengharamkan karena ada khilaf, ada perselisihan pendapat. Lebih utama kita baca di luar salat. Jadi jangan dibaca di dalam salat kalau kita mengungkapkan dengan bahasa Indonesia. Akhirnya kita khawatir salat itu tercampur dengan bahasa kita. Maka doa di luar salat, setelah kita membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan doa-doa yang dibaca oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi, selesai kita membaca zikir-zikir tersebut, silakan berdoa kepada Allah. Perbanyak doa, baik salat fardu maupun salat sunnah. Perbanyak doa dan sisipkan doa agar kita dijauhkan dari perbuatan syirik. Ya. Dengan redaksi kita silakan. Namun kalau antum bisa membaca, menghafal doa yang datang dari Nabi, itu lebih afdal, lebih utama. Karena doa yang paling utama, yang lebih utama, doa dari Quran, doa dari hadis,
Kalau dari Quran itu kalam Allah, dari hadis itu kalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang utama. Tapi kalau kita tidak mampu membaca doa seperti yang ada di dalam Al-Quran atau seperti yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bacalah doa sesuai dengan bahasa kita masing-masing. Ya. Bukan doa sesuai dengan keyakinan kita. Ya, keyakinan kita semua orang Muslim. Doa dengan bahasa kita. Ya Allah, jauhkan aku, keluargaku, anakku, istriku dari syirik. Ya Allah, jauhkan diriku, keluargaku, anak, istriku, anak, cucuku dari perbuatan mungkar. Ya, seperti itu. Apa yang kita mohonkan kepada Allah? Ikhwani fillah azzallahu ayyakum. Kemudian di antara hal yang bisa membentengi diri kita dari perbuatan syirik selain kita berdoa, yang kedua adalah perbanyak amal-amal yang tidak dilihat. Jika kita bisa melakukan amalan tanpa dilihat, maka lakukan. Ya, kalau bisa, kalau tidak bisa, amalan-amalan yang harus dilihat, ya perlihatkan, tapi tetap jaga niat. Kalau kita zikir, itu bisa kita tanpa dilihat. Seandainya ada tempat kita bisa zikir tanpa dilihat, pilih tempat itu. Tapi kalau tetap tidak ada tempat, ya silakan berzikir walaupun dilihat. Tapi tetap menjaga niat. Sedekah, ada kesempatan bersedekah, maka usahakan bersedekah tanpa dilihat. Latih. Jangan sebaliknya, kita membiasakan diri melakukan amal kalau ada orang. Khawatir kita jatuh pada perbuatan riya, dan itu justru melatih diri kita untuk riya. Maka dulu kalau orang-orang saleh, salafus saleh dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka akan memilih amalan-amalan kebaikan itu, mereka memilih untuk disembunyikan daripada diperlihatkan. Kenapa? Satu, melatih diri, yang kedua khawatir jatuh pada perbuatan riya dan sum'ah. Maka latih diri kita, ma'asyiral muslimin. Sedekah umpamanya, ya tanpa dilihat orang. Zikir, kalau dilihat orang, umpamanya kita mau zikir dilihat orang, silakan zikir, jangan dibatalkan. Ya, tapi tetap menjaga niat. Namun ketika tidak ada orang, perbanyak zikir. Jangan sampai kita perbanyak zikir kalau ada orang. Kalau gak ada orang gak zikir, ya ini bahaya. Ya, di jalan, di depan orang, oh, pegang subhanallah. Di dalam rumah tidak ada orang, remote TV yang dilihat. Ya. Loh, kok bisa? Seharusnya justru kalau tidak ada orang, ibadah kita lebih besar, lebih banyak. Itu ikhlas insya Allah. Tapi kalau dalam kerumunan kita terlihat saleh, namun dalam kesendirian kita menanggalkan kesalehan kita, perlu tanda tanya besar dalam diri kita. Untuk siapa kita beramal? Justru orang-orang saleh itu ketika berada dalam kesendirian, dia semakin hebat ibadahnya. Kalau dia zikir di tengah keramaian, dia zikir. Tapi tanpa dilihat orang, dia lebih banyak zikirnya. Itu berarti insya Allah dia ahli zikir. Dan insya Allah mukhlis. Ya, karena soal ikhlas dan riya, ya ini mungkin sudah ke-100 kalinya saya sampaikan. Soal ikhlas dan tidak ikhlas, siapa yang tahu? Yang bersangkutan dan Allah. Kita tidak bisa menilai orang itu ikhlas atau tidak ikhlas. Kita hanya bisa menilai diri kita sendiri. Maka jangan sekali-kali menilai orang. Ada orang umpamanya Pak, baca zikir di depan orang, lalu dia menangis. Oh iki riya iki. Tidak boleh, haram. Itu kita mengambil haknya Allah. Karena yang tahu batinnya manusia hanya Allah. Yang tahu dia ikhlas apa tidak, yang bersangkutan dan Allah. Kita tidak tahu Pak. Tapi kita hanya
mendorong seseorang, mengingatkan agar lebih banyak melakukan amal-amal kebaikan yang disembunyikan, karena itu lebih bisa menjaga hati. Karena terus terang semua manusia Pak, semua orang, nggak ustadz atau bukan ustadz, semuanya senang dipuji Pak. Tidak ada manusia yang tidak senang dipuji, tidak ada. Tidak ada manusia yang tidak senang disanjung, tidak ada Pak. Itulah mengapa ikhlas itu berat, karena ikhlas itu bertentangan dengan jiwa kita. Jiwa itu pengennya dipuji, pengennya diangkat, pengennya orang menyanjung-nyanjung kita. Maka berat ikhlas itu karena dia harus melawan apa yang keinginan nafsunya. Semuanya. Hanya orang yang berilmu terkadang, tidak semua, terkadang dia lebih mampu mengontrol dirinya daripada orang yang tidak berilmu. Tapi ada orang yang berilmu memang justru sengaja dengan popularitas, sengaja dengan pengagungan, pemuliaan, senang dengan pujian. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Maka langkah atau faktor yang kedua, perbanyak amal-amal yang tidak terlihat. Dan kalau sudah kita beramal, amalan yang tidak terlihat, jangan dilaporkan, jangan diceritakan. Ya percuma nanti, itu sama dengan kita memperlihatkan. Kita sudah sedekah, nggak kelihatan orang, tapi ternyata kita lapor kepada tetangga kita, alhamdulillah hari ini saya sudah sedekah. Nah, itu berarti dia memperlihatkan. Kalau kita sudah salat di malam hari, tidak ada yang tahu, tetangga kita tidak tahu, kawan kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla dan malaikat-malaikat pencatat. Tutup rahasia itu. Jangan kemudian keesokan harinya, alhamdulillah saya tadi malam sholat di malam hari. Itu kebiasaan saya sudah 20 tahun, kebiasaan saya sholat malam. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Bahaya Pak, itu kalau niatnya untuk pamer, 20 tahun habis amalnya itu. Dalam satu kalimat, hati-hati. Hati-hati. Sembunyikan, sembunyikan. Yang tidak perlu ditampakkan, jangan ditampakkan. Ya. Ikhwani fillah, itu yang kedua. Faktor yang ketiga yang membantu keikhlasan dan membantu kita dari, riya. Perbanyak membaca Al-Quran dan perbanyak zikir. Al-Quran itu syifa, penyembuh jiwa. Perbanyak membaca Al-Quran, tadabburi. Dan Al-Quran senantiasa mengarahkan pandangan kita kepada Allah. Senantiasa mengarahkan pandangan kita ke akhirat. Al-Quran senantiasa merendahkan dunia. Anda baca Quran, tidak ada satu ayat di dalam Al-Quran yang meninggikan dunia. Baca Al-Quranul Karim, perbanyak membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, ikhwani fillah, mendengarkan ilmu. Ya seperti ini Pak, kita duduk mendengar hadis, dorongan untuk ikhlas dan ancaman riya, itu akan membangun motivasi. Ketika kita mendengar ada hadis-hadis yang berbicara tentang pahala, kita termotivasi. Ketika kita mendengar hadis-hadis yang berisi ancaman, kita pun termotivasi untuk meninggalkan ilmu. Fahami ilmunya. Apa sih faedahnya ikhlas? Apa sih bahayanya riya? Semakin sering kita mendengar kajian yang berbicara tentang ikhlas, pentingnya ikhlas, itu semakin besar kemungkinan kita untuk bisa lebih ikhlas. Dan itu juga mendengarkan ilmu termasuk berkawan dengan orang-orang yang mukhlis. Ya. Berkawanlah dengan orang-orang yang tidak suka pamer kebaikan Pak. Berkawanlah dengan orang-orang yang ahli ibadah tapi tidak banyak bicara. Orang-orang yang banyak beramal tapi tidak banyak berbicara. Berkawanlah dengan mereka Pak. Berbeda dengan orang-orang yang sedikit beramal tapi banyak bicara seolah-olah dia sudah melakukan banyak ibadah.
padahal besarnya hanya di lisan. Berkawanlah dengan orang-orang yang jarang bicara Pak, tapi banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Insya Allah bisa tertular itu. Orang mukhlis itu lebih banyak bekerja daripada berbicara. Orang mukhlis itu lebih banyak untuk beraktivitas dan berupaya melakukan kebaikan daripada bercerita tentang kebaikan-kebaikannya. Kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu agamanya tergantung dari kawannya. Falyanzur, maka hendaknya dia perhatikan siapa kawannya. Kawan itu punya pengaruh. Lingkungan itu punya pengaruh. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, setelah bab anjuran ikhlas dan ancaman dari perbuatan riya dan sum'ah, kita masuk pada bab berikutnya, yaitu anjuran untuk ittiba, mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, susunan seperti ini merupakan bagian dari arahan para ulama agar kita memperhatikan dua hal yang ini merupakan dua unsur diterimanya amal saleh kita. Amal saleh akan diterima oleh Allah dan amal itu dianggap saleh jika terpenuhi dua unsur. Yang pertama, amal tersebut dikerjakan karena Allah. Yang kedua, amal tersebut ada tuntunan di dalam Islam. Ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika amal kita memenuhi dua unsur ini, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amal tersebut adalah amal yang makbul, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini setelah babul ikhlas berbicara tentang unsur yang kedua, yaitu ittiba. Mengikuti. Ittiba itu kita mengikuti, Pak. Jadi mengikuti itu kita berjalan di mana? Di belakang. Mengikuti Nabi berarti berjalan di belakangnya Nabi. Kita mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mendahului. Mendahului itu apa? Kita melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi dalam beragama. Karena dalam urusan duniawi, kita mengatur dunia, kata Nabi, mengatur dunia dalam pengertian yang tidak ada urusan dalam syariat. Syariat tidak mengatur, kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu perkara dunia kalian. Tapi kalau kita ingin beragama, ingin beramal saleh, apalagi beribadah, keselamatan ada pada ittiba, ada pada mengikuti. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita jalani, beliau berjalan kita jalan, beliau berhenti kita berhenti, beliau tidak melakukan kita pun tidak melakukan. Dan itu bagian dari adab kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beradab kepada nabinya adalah orang yang tidak berani mendahului nabinya. Orang yang beradab kepada nabinya adalah orang yang patuh dan taat kepada nabinya, tidak membangkang, tidak mendahului dan tidak melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh nabinya. Kita masuk pada hadis yang disampaikan oleh Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Dia berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. Rasulullah SAW memberikan pujangan, nasihat kepada kami dengan nasihat yang membuat hati menjadi takut. Ya. InsyaAllah kita lanjut pada pertemuan berikutnya karena ini hadisnya agak panjang. InsyaAllah kita akan bahas, kaji hadis ini dan hadis-hadis selanjutnya pada pertemuan berikutnya.
Kita akhiri majlis kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.